Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama saya dalam tutorial Dunia CAD. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai tutorial selanjutnya yang melanjutkan tutorial sebelumnya yang saya sudah buat rekan-rekan sekalian. Jadi saya sarankan untuk menonton tutorial saya sebelumnya agar pada saat menonton tutorial ini rekan-rekan sekalian dapat mengetahui jelas seperti itu. Bisa ditonton dari awal ya. Tutorial ini saya sudah buat jadi beberapa bagian dan memang biasanya setiap bagian itu saya batasi 10-15 menit seperti itu. Oke, oh iya, sebelum saya mulai, saya akan memberikan sedikit informasi kepada rekan-rekan sekalian. Bagi rekan-rekan sekalian yang ingin mendapatkan tutorial dari saya mengenai AutoCAD maupun Autodesk Inventor, bisa kunjungi saluran YouTube saya. Rekan-rekan sekalian bisa buka YouTube, kemudian di YouTube ketik Dunia CAD seperti itu. Ketik Dunia CAD, di sana akan ada saluran YouTube saya. Rekan-rekan sekalian bisa mendownload maupun menonton. Bagi rekan-rekan sekalian yang sudah menonton maupun mendownload maupun hanya sekedar membuka saja, jangan lupa klik subscribe atau klik langganan seperti itu ya. Jadi klik subscribe atau langganan ini ya adalah wujud apresiasi rekan-rekan sekalian yang telah menonton tutorial saya. Mengklik subscribe ataupun langganan ini tidak dikenakan biaya sedikit pun, gratis seperti itu ya, perlu saya informasikan. Kemudian kalau kalian sekalian ingin mendapatkan materi tentang CAD, bisa kunjungi blog saya, kunjungi di duniacad.palembang.blogspot.com. Di sana sangat banyak sekali materi yang saya sudah sajikan khusus Anda, khusus pecinta dunia CAD seperti itu. Oke, langsung saja saya mulai. Saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya. Ini ada join, kemudian ada chamfer, ada fillet, ada explode. Saya akan membahas satu persatu. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai join. Saya buat dulu circle seperti itu. Saya buat 2 buah circle. Oke, yang untuk circle pertama saya buat menggunakan polyline di garis tengah. Oke, pakai polyline. Skip. Kemudian yang satunya pakai line. Ini line. Skip, tinggal di trim. Seperti ini. Join ini apa? Join ini adalah fungsinya untuk menggabungkan 2 buah garis atau lebih ya. Jadi ini ada circle, ini ada polyline, garis polyline-nya. Jadi kalau kita ingin menggabungkan garis ini, kalau untuk di 3 dimensi nanti seluruh garis harus menyatu agar bisa di-extrude. Jadi kita klik join, klik garis yang ini, klik garis yang ini, enter. Dia menyatu garisnya satu kesatuan. Namanya atau disebut dengan polyline, garis polyline ya. Kemudian kalau yang ini masih sama seperti tadi terpisah, tapi untuk garis yang ini saya buat menggunakan line. Nah, kalau menggunakan line dia tidak bisa digabungkan. Atau bisa saya contohkan, contoh klik join, klik garis yang ini, klik garis yang ini dia tidak mau seperti itu. Kalau pakai line dia nggak mau. Join pakai icon join ini dia mau hanya menggunakan polyline. Kalau polyline dia mau di join, kalau pakai line nggak bisa. Tapi bagaimana kalau rekan-rekan kalian sudah membuat tapi yang jadi permasalahannya masa harus buat baru, sudah dibuat pakai line tapi ternyata nggak bisa dipakai join yang ini? Ada cara lain, saya akan ajarkan bagaimana caranya. Rekan-rekan sekalian tinggal ketik pedit saja, pedit, enter, kemudian pilih garis salah satunya, pilih, kemudian enter lagi, pilih join yang di sini, join blok, enter 2 kali. Nah, dia akan menyatu seperti itu. Sangat gampang sekali. Saya ulangi, saya buat circle, saya buat pakai line. Oke, saya trim. Nah, ini ya, ini dia masih terpisah. Jadi rekan-rekan sekalian dapat menggabungkan dengan cara pedit, ketik pedit, enter, klik garis yang ini, enter, pilih join blok, enter 2 kali. Dia akan menyatu seperti itu. Kalau pakai line harus pakai pedit, bukan pakai join yang ini. Oke, paham? Gampang ya yang ini ya, sangat gampang sekali. Kalau sudah, kemudian saya hapus.
Kemudian saya akan melanjutkan ke icon selanjutnya. Ini ada yang namanya chamfer. Chamfer itu apa? Ialah sebuah garis berbentuk potongan ya. Bisa saya contohkan saja biar rekan sekalian ngerti. Klik chamfer, kemudian ketik huruf D, enter, kemudian masukkan nilai chamfer pertama. D itu artinya distance, jarak ya. Misalkan saya ketik saya akan ketik 10, enter, kemudian specific second chamfer saya ketik 15, enter. Kemudian saya klik yang pertama tadi select first line itu nilainya 10, yang kedua 15, klik, kemudian klik di garis yang kedua. Nah, dia akan terpotong seperti ini. Jadi bisa saya ukur garis ini, yang garis yang pertama tadi nilainya 10, enter. Kemudian klik yang di sini. Ini garis yang 15 saya maksud tadi. Seperti itu. Oke, saya ulangi. Di bagian sampingnya bisa klik chamfer, ketik D, enter. Misalkan untuk specific first chamfer distance, jarak untuk garis pertama, seperti itu maksudnya. Saya misalkan masuk 25, enter. Specific second chamfer distance, misalkan saya masukkan nilainya 35, enter. Saya klik garis yang pertama, select first line, kemudian select second line. Nah, jadinya seperti ini. Oke, saya ukur kayak linear. Di sini ini yang 25 tadi. Kemudian yang kedua, yang kedua. Ini yang 35 tadi. Itulah proses penggunaan dari chamfer, sangat gampang sekali. Oke, paham. Kemudian selanjutnya yang selanjutnya itu ada yang bawa lagi, itu yang ada yang namanya fillet. Fillet itu apa? Fillet itu adalah membuat radius di ujung bagian persegi. Saya contohkan saja, klik fillet. Kalau tadi kita ketik D, sekarang ketik huruf R, enter. Dan tinggal kita masukkan R-nya berapa, misalkan R10, enter. Tinggal klik saja di bagian ini. Untuk penglikan garis ini tidak ada masalah ya, bebas, bukan seperti yang tadi. Nah, klik R, klik fillet, ketik R. Misalkan kita mau membuat R-nya yang besar, misalkan 50, boleh 50. Asalkan jaraknya harus lebih 50 ya. Ketik R 50, klik di sini. Ini klik garisnya, klik yang ini. Seperti itu. Kalau rekan-rekan sekalian pengen membuat R50 lagi dengan sama, ujung sini 50, ujung sini R50 juga, tidak perlu klik yang ini, cukup di enter aja, bisa juga. Langsung di enter, klik. Sudah kan? Kemudian pengen buat R50 lagi, cukup di enter tanpa mengklik fillet lagi. Dengan syarat kita ingin membuat fillet yang sama. Kalau radiusnya beda, harus diketik ulang. Seperti ini. Tinggal kita buktikan menggunakan radius. Ini R50 ya. Kemudian bisa juga kita R50 juga. R50. Oke. Yang ini bisa kita ukur juga R50. R50 ya. Kemudian yang ini tadi kita R10. R10. Oke. Sangat mudah dipahami ya proses pembuatannya. Oke, sangat gampang sekali bagi rekan-rekan sekalian. Saya hapus yang ini. Oke, delete. Kemudian kalau sudah, saya akan menggunakan apa yang namanya explode. Explode. Explode itu apa? Explode itu fungsinya untuk memecah garis. Contoh, ini ada garis persegi, saya buat pakai rectangle kan nyatu garisnya. Oke. Kalau ingin kita pecah garisnya, kita cukup pakai explode. Ini kan satu, klik garisnya seluruhnya ikut ya, satu kesatuan, atau garis polyline ya. Kalau ingin kita pecah, kita cukup pakai explode. Klik explode, blok bendanya, enter. Dia terpisah. Dilihat garisnya sudah terpisah menjadi 4 bagian seperti itu. Kalau ingin menggabungkan lagi bagaimana? Kita pakai pedit yang tadi. Pedit, enter, klik, enter, pilih join blok seluruhnya. Enter 2 kali. Dia menyatu lagi. Ingin kita pisah, klik export seperti itu. Klik, blok aja sedikit.
ini. Oke, saya ulangi lagi. Ingin kita pisah, klik export, blok aja, enter. Dia sudah terpisah. Oke, sangat gampang dan sangat mudah dipahami. Oke. Oh iya, saya ingat lagi kepada rekan-rekan sekalian, kalau ingin mendapatkan tutorial terbaru saya, bisa kunjungi blog saya, bisa kunjungi juga saluran YouTube saya. Kunjungi saluran YouTube saya, buka di YouTube, ketik di YouTube, ketik Dunia Cat. Di sana akan ada saluran saya, saluran YouTube saya. Bisa saja langsung kalian download materinya atau juga bisa ditonton. Dan jangan lupa ketika sudah menonton maupun mendownload, klik subscribe di bagian bawah atau klik langganan seperti itu. Jadi rekan-rekan sekalian, dengan cara mengklik subscribe atau langganan ini adalah wujud apresiasi rekan-rekan sekalian kepada saya yang telah membuat tutorial. Oke, perlu saya ingatkan mengenai subscribe dan langganan ini itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jadi dengan mengklik subscribe maupun langganan itu tidak dikenakan biaya sepeser pun, gratis. Oke, kalau mau mendapatkan materi mengenai AutoCAD bisa atau Autodesk Inventor, bisa kunjungi blog saya di duniacadpalembang.blogspot.com. Di sini banyak materi yang saya sudah sajikan khusus Anda pecinta dunia CAD. Oke, mungkin ini dulu yang dapat saya berikan tutorialnya, dan akan saya lanjutkan kepada tutorial selanjutnya. Tetap terus tetap terus tonton tutorial dari saya. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.